Pada dasarnya apa yang masuk ke dalam tubuh dirubah menjadi energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Oh, lemak itu berbahaya. Yang harusnya dikonsumsi karbohidrat seperti apa sih? Lemak is important. Saya nggak suka makan sayur. Hai Jack, Emilia lagi di sini. Hari ini kita akan bicara satu topik yang menurut saya menarik luar biasa. Energy system. Energy system itu apa sih? Pada dasarnya apa yang masuk ke dalam tubuh dirubah menjadi energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, aktivitas dalam hal ini tentunya kita bicara mengenai sepak bola. How do I perform on the field? Dengan durasi yang lebih panjang. Itu selalu menjadi goalnya. Nah, kalau kita bicara energy system, kalau Anda ingat di sesi pertama kita pernah bicara mengenai eat what you need, not what you want. Kalau kita bicara makanan, makanan kita itu terbagi menjadi 3 klasifikasi besar. Atau istilah gizinya adalah makronutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak. Ada beberapa kesalahpahaman, saya rasa ini umum sekali, di mana orang mengatakan, oh karbohidrat itu tidak bagus. Oh, seorang atlet harus makan protein dengan jumlah yang lebih besar. Oh, lemak itu berbahaya. Let me clarify. Ya, yang pertama adalah kalau kita bicara karbohidrat, no. Karbohidrat adalah sumber makanan makro paling penting untuk seorang atlet profesional. Kenapa? Karena energi bersumber dari karbohidrat. Permasalahannya kita memilih karbohidrat yang salah. What do I mean by karbohidrat yang salah? Nasi putih, roti putih, makan banyak kue, snacks, chips, minuman manis, itu semua adalah karbohidrat yang dalam hal ini tidak perlu dikonsumsi terlalu banyak. Sekali-sekali, of course, tapi yang menjadi masalah adalah ini yang kita konsumsi continuously dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Yang harusnya dikonsumsi karbohidrat seperti apa sih? What kind of carbohydrate untuk seorang pemenang, untuk seorang pemain bola profesional? Yang pertama adalah karbohidrat yang kita sebut karbohidrat kompleks. Kenapa saya cerewet dengan nasi merah? Kenapa setiap kali makan, untuk semua atlet saya berikan kombinasi antara nasi putih dengan nasi merah. What is the difference? Nasi merah dengan nasi putih, kandungan kalorinya sama persis. Kandungan karbohidratnya sama persis. Apa yang membuat nasi merah menjadi lebih baik? Karena kandungan serat, karena kandungan mikronutrisi, kandungan B kompleks, kandungan mineral yang membuat karbohidrat ini lebih berkualitas. And that is what you need. Karbohidrat kompleks lainnya seperti apa? Sayur dan buah-buahan adalah karbohidrat kompleks. Ini adalah karbohidrat yang tidak hanya memberikan energi, tetapi mengatur energi itu untuk bisa diproduksi selama mungkin. Dan yang terakhir, yang memberikan kepada kita nutrisi lain seperti vitamin, mineral yang untuk seorang atlet membantu mencegah yang paling simpel, kram di lapangan. So kalau seorang atlet datang ke saya mengatakan, aduh kak saya nggak suka makan sayur. Saya akan bilang, oke, nggak apa-apa, tapi jangan jadi atlet. Karena untuk menjadi seorang atlet tidak makan sayur, you are looking for a problem karena Anda akan punya masalah banyak. So karbohidrat harus dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Kalau boleh dikatakan rata-rata dalam satu hari 50-60% karbohidrat yang harus dikonsumsi. Jenisnya, pengolahannya. Yang kedua adalah protein. Kalau saya bicara protein, saya nggak bicara protein powder. Saya bicara protein yang sesungguhnya apa aja sih? Kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, tahu tempe, tentunya lauk seperti daging, ikan, ayam, telur. Yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan. Oh my goodness, orang Indonesia semuanya serba digoreng. Ini yang harus berhenti. Protein harus dikonsumsi, tidak perlu protein tambahan seperti protein powder dan lain sebagainya. No, variasikan saja antara plant-based protein dengan animal-based protein dan make sure diolah dengan benar, tidak selalu digoreng, tidak selalu menggunakan kandungan lemak yang tinggi seperti santan dan lain sebagainya. Yang terakhir, lemak is important. Lemak ini adalah antiinflamasi, mencegah radang, tapi lemak yang seperti apa? Definitely bukan lemak yang Anda dapatkan dari gorengan.
tapi lemak yang kita dapatkan dari makanan natural seperti alpukat, kemudian makan ikan kembung, ikan patin yang berlemak, yang sebetulnya lemaknya akan membuat hal yang baik untuk tubuh seorang atlet, which is untuk meredam inflamasi atau radang yang terjadi karena apakah itu latihan ataupun pertandingan ataupun cedera. So again, energy system is everything. Kalau kita tidak melakukan energy system dengan benar, Anda tidak akan perform di lapangan. So it's a simple thing. Pilih dengan benar, diolah dengan benar, bervariasi. That is energy system, that is the key kalau Anda mau menjadi seorang juara. Itu dari saya untuk hari ini, kita akan ketemu lagi dengan tips yang berikutnya.